Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPost. Jadi di video kali ini teman-teman gua akan coba update lagi pergerakan harga Bitcoin. Ini mau kemana sih? Nah, kemarin itu gua udah ungkapin bahwa Bitcoin itu bakal ada yang namanya potensial Quasimodo dan dia bakal down ya teman-teman. Nah, di sini gua akan jelasin juga pergerakan nextnya Bitcoin, move-nya dia mau kemana. Setelah kemarin ada ngepump langsung jebret lagi down. Nah, pastinya banyak orang yang terkena likuidasi, banyak orang yang terkena frustasi ya teman-teman karena pergerakan yang volatilitas daripada Bitcoin ini. Banyak orang yang over leverage yang mengakibatkan Bitcoin sekarang dia mengalami yang namanya dump lagi ya. Nah, di sini gua akan coba jelasin pergerakan harga Bitcoin. Nanti gua akan jelasin juga dari segi liquidation head map-nya dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, yang pertama gua akan coba mungkin buka liquidation head map. Nah, di sini kalian bisa klik aja liquidation head map di CoinGlass. Nah, di sini kalian langsung nemu pergerakan harga liquidation dari si Bitcoin ini sendiri. Nah, ini toolsnya gratis, kalian bisa pakai sebaik mungkin ya teman-teman. Karena gue juga sering pakai si liquidation head map dari CoinGlass ini sendiri. Nah, oke semuanya, jadi yang pertama untuk kalian yang belum tahu, gue ini punya komunitas di Telegram. Di sini gue ngasih juga beberapa edukasi dan update market kedepannya itu mau gimana. Nah teman-teman semuanya, yang pertama ini kemarin itu gue udah ngasih tahu ya, ini ada Quasimodo level atau QML level ya teman-teman. Dan di sini gue juga akan jelasin apa sih itu Quasimodo level. Kenapa ketika harga berada di area Quasimodo level Bitcoin ini bakal down ya teman-teman. Nah, di sini gue udah jelasin ya, ini bakal ada reversal zone untuk si Quasimodo level ini, dan kalian bisa ada dua kemungkinan, reversal atau Quasimodonya enggak terjadi. Dan di sini Quasimodonya terjadi dan mengalami penurunannya atau mengalami down ya teman-teman, hampir ke area sini, ke area 58. Nah, kalian bisa cek di sini. Ini gua akan coba ngasih yang kemarin BTC USDT.p. Nah, kemarin tuh di sini kalau nggak salah. Wait. Apakah di sini? Bentar-bentar ya. Gua akan cari dulu, lihat. Oh ya, di Bybit Spot ya. BTC USDT. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah teman-teman, jadi pas kemarin itu gue udah ngasih pandangan gue tentang QML level, dan kemudian ketika harga masuk ke area QML dia langsung jebret ke area bawah, dan ini ada penurunan sekitar hampir 5% lah, 4,68%. Nah di sini gue akan update lagi next move-nya untuk si Bitcoin ini dia mau kemana secara price action dan juga liquidation head map ya teman-teman. Nah oke, kita akan langsung aja tanpa basa-basi masuk ke inti video. Untuk penjelasannya gue akan jelasin secara lengkap, dan kalau disclaimer dulu, ini hanya opini pribadi gue ya pastinya, dan gue akan jelasin secara lengkap next move untuk si Bitcoin. Dan kemarin gue akan coba jelasin juga apa sih itu Quasimodo level. Nah oke, kita akan langsung aja jelasin ke inti videonya. Nah, sebelum lanjut ke inti videonya, untuk kalian, gue udah ngasih tahu ya, kalau misalnya kalian mau masuk grup Telegram gue udah sering ngasih linknya ada di deskripsi video ini. Ini kalian bisa langsung aja masuk ke grup gue udah kasih secara free, linknya ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Nah, di sini gue akan coba ngasih tahu lagi ke kalian pergerakan harga Bitcoin dia mau kemana sih untuk next selanjutnya. Nah, yang pertama, di sini gua akan langsung buka aja dari chart pattern-nya atau price action-nya. Dan yang kedua, teman-teman, kita akan coba lihat dulu dari segi liquidation head map-nya. Nah, pastinya kita akan coba dari segi liquidation head map-nya dia mau kemana. Nah, kita akan coba lihat dari 3 day ya teman-teman, atau dari 3 hari untuk liquidation head map si Bitcoin ini sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat dari 3 harinya teman-teman semuanya, untuk liquidation head map terbesar Bitcoin ini berada di area 58.000 ya teman-teman, 58.000. Nah, oke, dan di sini ada beberapa area liquidation head map 57, ini area yang kecil untuk 3 harinya, dan untuk di atasnya ini berada di area sekitar 60.000. Nah, di sini gua akan coba jelasin ke kalian next levelnya si Bitcoin ini mau kemana. Kalau misalnya kita
kita lihat dari segi liquidation head map-nya, ini kemungkinan besar untuk si Bitcoin ini dia bisa masuk ke area sini dulu, ke area 58.600 ya teman-teman, ke area sini lah. Ini bisa aja masuk ke area sini dulu. Nah, di sini gua akan coba jelasin dari segi price action-nya. Nah, teman-teman semuanya, di sini gua akan coba jelasin untuk si Bitcoin ini dia mau kemana sih untuk next selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari daily time frame-nya, yang pertama, Bitcoin ini memang tertahan ya di area sebuah supply. Di area sini tuh kan ada area supply. Nah, Bitcoin ini tertahan di area sebuah supply yang ini pas Juli ya. Juli ini tertahan di area supply, dia membentuk double top, terus dia down. Ketika dia membentuk double top dan dia down, teman-teman, di sini ada yang namanya break obstructor. Nah, ini ada yang namanya BOS atau break obstructor. Nah, yang kedua, kita akan coba masuk ke time frame yang lebih kecil atau ya time frame-nya dikecilin lah. Nah, yang kedua di time frame yang lebih kecil, kenapa Bitcoin tertahan di area sini? Yang pertama ini ya teman-teman, tertahannya tuh gara-gara ada area ini. Nah, kalian bisa lihat ya. Ini area supply. Di sini kalau misalnya lebih kecilnya ada area supply plus di sini ada area support yang di break menjadi area resisten. Dan supply ini menjadi kuat karena ada yang namanya area flag limit. Nah, di area sebelah di sini ada di area atasnya di sini ada supply lagi, tapi dia lebih kuatnya di area bawah dan di area sini langsung Bitcoin down dan down. Nah, di sini gua akan coba ngasih struktur Bitcoin untuk saat ini dia mengalami apa sih untuk si Bitcoin. Nah, dari trennya sendiri dari 4H daily kita udah tahu bahwa Bitcoin ini masih mengalami potential bearish ya teman-teman. Potential bearish atau mengalami yang masih namanya downtrend. Nah, yang pertama kita akan coba lihat di sini, kalian bisa lihat ya. Ini ada low ini di break teman-teman. Low ini di break menjadi lower low yang baru. Nah, dan ini ada yang namanya lower low yang baru. Kalau misalnya low ini di break, nah kenaikan ini hanyalah retachment teman-teman. Kenaikan yang ada di sini untuk si Bitcoin ini hanyalah retachment. Dan teman-teman semuanya, kenapa Bitcoin ini tertahan di area sini? Nah, ini yang akan gue jelasin, Quasimodo level. Nah, ini ada yang namanya area Quasimodo level. Nah, yang belum tahu Quasimodo level itu apa? Jadi Quasimodo level itu sebuah kayak head and shoulder, tapi ini tuh bahu kirinya tuh lebih ke atas. Bahu kirinya lebih ke atasnya. Contohnya gue akan coba biar kalian lebih paham. Kalian bisa cek aja di Google apa sih itu Quasimodo level. Nanti gue akan coba jelasin apa sih itu QML ya. QML atau Quasimodo level. Nah, apa sih itu Quasimodo lah. Nah, pahami apa sih itu Quasimodo pattern. Jadi Quasimodo ini lebih ke pattern juga, bisa disebut ya pattern atau apalah, bebas. Nah, Quasimodo ini adalah pola harga, pola harga yang menunjukkan adanya seretan level high atau low yang diiringi dengan adanya higher high atau lower low. Oke. Dalam dunia trading, pola ini juga dikenal dengan istilah over and under pattern. Tergantung pada penampakan pada chartnya, Quasimodo bisa menjadi sinyal beli dan juga buy. Nah, jadi gua akan coba jelasin sedikit tentang Quasimodo level sebelum gua masuk ke selanjutnya ya. Jadi gini teman-teman, Quasimodo level di sini ada yang namanya gua akan coba jelasin mana sih. Nah, Quasimodo level itu gini, harga naik, dia membentuk low ya teman-teman, dia membentuk low terus naik lagi teman-teman, naik lagi nge-break high yang di atas, tapi ketika di area sini high low-nya itu langsung di break. Nah, ketika low ini di break teman-teman semuanya, ini untuk downtrend ya. Nah, ini tuh dia bakal gini, area Quasimodo level tuh. Nah, dia bakal masuk ke area sini, baru dia jebret lagi ke area bawah. Nah, ini yang dinamakan dengan Quasimodo level. Area ini area Quasimodo level. Nah, ini areanya ya teman-teman. Nah, ini areanya untuk Quasimodo level. Nah, area ini pastinya di atasnya ini pasti berada di area sebuah supply. Nah, ini Quasimodo level dan di sini kita bisa sell. Nah, kejadian kemarin di Bitcoin, aduh ini sorry, ini apa ini? Oh, ini IDM. Nah, kejadian kemarin ini di Bitcoin sama, ini ada potensial Quasimodo level. Karena di sini kalian bisa lihat. Nih, gua akan gambarin Quasimodo level mana ya? Bentar, mana sih ini ya tuh yang tadi gua pakai tuh? Wait teman-teman, wait mana sih?
Aduh, anjir, mana ini? Oke, bentar-bentar. Oh, ini nih. Nah, oke. Nah, gini teman-teman. Ini ada low, ini high. Oke, ini high, ini low. Ini low. Ini high-nya di break lagi dan sekarang membentuk lower low. Nah, ini adalah area pattern quasi modo level. Dan Bitcoin ini mengalami pas kemarin malam ini mengalami quasi modo level. Dia naik, turun, terus dia masuk ke area sini, area quasi modo level, dia turun lagi. Dan kemungkinan besar low yang ini untuk Bitcoin dia bakal breakdown, teman-teman. Nah, contohnya kayak gini. Ini quasi modo level, kita akan coba replay di area sini. Nah, jadi gini, quasi modo level ini ketika harga ini berada di area sini dan di sini ada area supply. Kemarin tuh gue udah ngasih tahu Bitcoin ini bakal potensial ada QML level ya teman-teman di area sini. Kalian bisa cek di Telegram gue. Nah, ketika masuk ke area sini, ini kalian bisa lihat ya. Nah, kalian bisa lihat ini masuk harga turun dulu, nah terus masuk ke area sini. Nah, jebret masuk langsung down lagi. Jebret langsung down lagi. Nah, ini berarti quasi modo level yang ada di sini ini dia confirm, teman-teman, atau terkonfirmasi. Nah, ketika ada yang namanya quasi modo level seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita persiapan untuk selling position. Nah, di sini quasi modonya terjadi karena ada ini high-nya dan ini area quasi modo levelnya. Nah, ini area QML-nya ini berhasil ya, atau udah confirm lah untuk si QML-nya. Nah, di sini gua akan coba jelasin next move-nya Bitcoin dia mau kemana. Yang pertama, kalau misalnya kita lihat dari segi 4 hanya teman-teman, di sini ada yang namanya area sebuah demand. Nah, area sebuah demand dan di bawahnya di area sini ini juga ada yang namanya area demand di area 55k. Adanya area demand, teman-teman. Nah, kenapa Bitcoin ini dia retest ke area sini? Karena ya ini area demand. Ketika masuk ke area demand, apa yang harus kita lakukan? Ini tungguin aja low yang ini di break, teman-teman. Tungguin aja low yang ini di break, ya udah, ini udah bakal down gitu. Nah, kita masuk ke time frame yang lebih kecil. Nah, di time frame lebih kecilnya sendiri, sekarang ya memang Bitcoin ini masih mengalami struktur bullish, teman-teman. Masih mengalami struktur bullish dan ini low-nya. Nah, quasi modo level ini udah ada konfirmasi bahwa ini ada terjadi penurunan dan targetnya sebenarnya udah nyampe ke area demand yang ada di bawahnya. Jadi target dari quasi modo level ini antara demand dan juga support or resistance, supply and demand, itu targetnya. Nah, Bitcoin ini dia udah masuk ke area demand yang ada di bawah ini. Oke, Bitcoin ini udah masuk ke area demand yang ada di bawah ini. Nah, kita akan coba masuk ke time frame yang lebih kecil. Nah, di time frame yang lebih kecil, memang di sini belum ada move yang sangat-sangat lumayan, tapi di sini ada yang namanya area supply. Area supply area ya, teman-teman. Nah, ini supply area. Nah, teman-teman semuanya, kalau misalnya harga dari Bitcoin ini reject di area demand ini, kemungkinan besar Bitcoin ini dia bakal ngambil likuidasi ke area atas dulu, ke area 60. Nah, kemungkinan besar kalau misalnya area demand ini reject, Bitcoin ini bakal ngambil likuidasi ke area atas sini, teman-teman. Sesuai dengan yang namanya liquidation head map, ini bisa aja dia ngambil dulu ke area 60-600 yang ada di sini. Nah, mana areanya? Ini areanya. Ini chart patternnya ada dua. Nah, ini areanya ya, teman-teman. Nah, ini areanya di area sini, 60-600. Nah, pokoknya kalau misalnya Bitcoin ini tertahan, dia bakal ngambil area likuidasi di area sini. Dan ketika harganya ini udah masuk ke area sini, ini hanya ada dua pilihan. Kalian wajib nunggu konfirmasi di area sini, teman-teman. Ketika harga masuk ke area sini, kalian wajib nunggu konfirmasi untuk ngambil positioning, sorting di area sini. Kalau nggak ada konfirmasi, jangan pernah masuk, oke? Nah, kalau misalnya dia nggak masuk ke area supply dulu, ini bisa aja dia langsung down, langsung ke area dia bakal break area low yang ini. Dia bakal break area low yang ini, teman-teman. Nah, area low yang ini dia bakal di break off. Nah, kemana next areanya? Di sini ada demand juga sebenarnya, tapi ini likuidasi demand sih. Ini liquidity demand. Ini area liquidity demand ya, teman-teman.
Mana sih? Nah, ini area liquidity demand. Nah, ini ada yang namanya area liquidity demand. Nah, pokoknya intinya seperti ini sih untuk si next move si Bitcoin. Kalau misalnya dia naik dulu, kalian bisa ngambil positioning short. Wajib ada konfirmasi. Ya, kalau misalnya dia turun langsung ke area bawah, kalian bisa nungguin area supply di beberapa area. Misalnya di sini ada supply. Nah, karena di sini low-nya udah ke break dan next targetnya di area sini dan juga di area sini. Nah, di sini gua akan coba simpulin ke kalian. Yang pertama, kalau BTC masuk dulu ke atas ke area 60k, dia ngambil likuidasi ya teman-teman, atau liquidity-nya di atas. Nah, ketika masuk area supply, kalian wajib yang namanya tungguin reversal dari area supply tersebut. Wajib tungguin reversal di area supply tersebut. Oke. Nah, yang kedua, kalau misalnya dia langsung down, teman-teman semuanya, kalian bisa nunggu low yang di sini. Low yang berada di area 57700 itu berhasil di breakout dulu. Kalian wajib tungguin, tungguin low di break dan cari entry di area supply. Nah, yang intinya seperti itu. Nah, jadi ya segini aja. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian. Dan ini gue udah jelasin juga secara lengkap. Semoga kalian dapat ilmu yang udah gue tuangin di video ini. Thank you so much sudah nonton video gue kali ini. And see you next video. Jangan lupa masuk grup Telegram gue. And bye-bye.